Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahdi Auran, NIM 2023755861, kelas 3E ASP, jurusan akuntansi, prodi sektor publik, ujian tengah semester, mata kuliah perpajakan. 485.722 juta kali tarif 25%. Jadi hasilnya 121.430.500.000. Jawaban nomor 2. Pada tanggal 2 Januari tahun 2020, PPh pasal 21 terutang, Direktur Keuangan gaji pokoknya 164 juta, iuran JKK-nya 393.600, iuran JKM-nya 429.000. Jadi penghasilan brutonya 164.880.600. Biaya jabatannya 8.244.280. Iuran dana pensiunnya 6.560. Iuran THT-nya 3.280. Jadi hasilnya 18.048.240. Penghasilan neto per bulan 146.801.320. Penghasilan neto per tahunnya 1.761.615.840. WP-nya sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 1.707.616.840. Pajak terutang setahun 25% dikali dengan 1.707.615.840. Rp426.903.960. Jadi pajak terutang per bulannya 1.280 miliar. Jadi pajak terutang per bulannya 1.280.711.880. General Manager gaji pokoknya 82 juta, iuran JKK-nya 196.000, iuran JKM-nya 246.000. Jadi penghasilan brutonya 82.442.800. Biaya jabatannya 4.122.140. Biaya dana pensiunnya 3.280.000. Iuran THT-nya 1.640.000. Jadi hasilnya 9.042.140. Penghasilan neto per bulan. Penghasilan neto per bulannya 73.400.660. Penghasilan neto per tahunnya 880.807.920. PP-nya sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 886.807.920. Pajak terutang setahun 25% dikali dengan 826.807.920. 206.701.980. Jadi pajak terutang per bulannya 1.033.509.900. Staf senior gaji pokoknya 34 juta, iuran JKK-nya 81.600, iuran JKM-nya 102.000. Jadi penghasilan brutonya 34.183.600.
Biaya jabatannya 1.709.180. Iuran dana pensiunnya 1.360.000. Iuran THT-nya 680.000. Jadi hasilnya 3.749.180. Penghasilan neto per bulannya 30.434.420. Penghasilan neto per tahunnya 365.213.040. WP-nya sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 311.213.040. Pajak terutang setahun 15% dikali dengan 311.213.040. Jadi pajak terutang per bulannya 357.894.996. Staf junior, gaji pokoknya 17 juta, iuran JKK-nya 40.800, iuran JKM-nya 51.000. Jadi hasil penghasilan brutonya 17.091.800. Biaya jabatannya 8.054.590. Iuran dana pensiunnya 680.000. Iuran THT-nya 340.000. Jadi hasilnya 1.874.580. Penghasilan neto per bulannya 15.217.220. Penghasilan neto per tahunnya 182.606.520. WP-nya sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 128.606.520. Pajak terutang per tahun 15% dikali dengan 128.606.620. Jadi pajak terutang per bulannya 147.897.498. Jawaban nomor 3. Pada tanggal 3 Januari tahun 2020, PPh pasal 23 15% dikali dengan 882.000. Jadi hasil PPh pasal 23-nya 132.300. Jawaban nomor 4-nya, pada tanggal 4 Januari tahun 2020, PPh pasal 23, harga faktur 369.990 $. Biaya asuransinya 6% dikali dengan 369.990 $, sama dengan 22.199 $. Biaya angkutnya 15% dikali dengan 369.990 $, sama dengan 55.498 $. Biaya asuransi dan biaya angkut dijumlahkan jadi hasilnya 77.697 $. Dalam rupiahnya 77.679 $, dikali 14.203. Jadi hasilnya 1.103.543.273. Biaya masuknya 25% dikali dengan 1.103.543.273. Jadi hasilnya 275.885.818. Biaya masuk tambahannya 30% dikali dengan 1.103.543.273. Hasilnya 82.765.745.527. Jadi nilai impor hasil dari nilai importnya 272.127.444. Medco Energi memiliki api 6% dikali dengan nilai impor. 6% dikali dengan nilai importnya 277.072.127.444
444. Jadi hasilnya 16.624.327.646. Jawaban nomor 5-nya, pada tanggal 15 April tahun 2020, batas waktu pelaporan PJKK penghasilan PPh pasal 21, 22, 23 dividen. PPh pasal 23 15% dikali dengan 44.877.900.000. Jadi hasil pasal 23-nya 2.243.895.000. Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayarannya itu 31 Mei, saat penyetoran paling lambat 10 Juni. Soal yang kedua, istilah-istilah dalam perpajakan. Istilah yang pertama yaitu pajak. Istilah yang penting untuk dipahami terlebih dulu adalah pajak, yaitu sebuah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh warga negara. Istilah yang kedua, wajib pajak atau WP. Wajib pajak atau disingkat dengan istilah WP adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Istilah yang ketiga, pengusaha kena pajak. Istilah pengusaha ini merupakan seorang pengusaha yang melakukan suatu kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Istilah yang keempat, masa pajak. Masa pajak merupakan suatu jangka waktu yang menjadi dasar bagi setiap wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan melaporkan pajaknya. Istilah yang kelima, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau yang biasa dikenal dengan istilah SPP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Istilah yang keenam, surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Istilah yang ketujuh, surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Istilah yang kedelapan, surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Istilah yang kesembilan, pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kinerja. Istilah yang terakhir atau yang ke-10, pembukuan pajak. Pembukuan merupakan kegiatan akuntansi perpajakan yang berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.